Nama budaya anak-anak. Hari ini, Sansa akan membawakan sebuah kisah Jataka. Di zaman dahulu kala, Bodhisattva terlahir sebagai seekor sapi jantan. Sejak kecil, ia tinggal bersama seorang nenek di sebuah desa. Nenek ini merawat dan membesarkan anak sapi jantan ini seperti anaknya sendiri. Sang nenek memberikan makanan dan tempat tinggal yang layak untuk dirinya. Karena itulah si anak sapi jantan ini dikenal sebagai si hitam kesayangan nenek. Setelah dewasa, anak sapi ini menjadi sapi jantan yang kuat dan jinak. Anak-anak suka sekali bermain dengannya. Suatu hari, Bodhisattva melihat nenek sedang bekerja saat itu. Ia pikir, nenek sudah tua dan selama ini hidup miskin. Walaupun hidup susah, tapi nenek udah merawat dan membesarkanku dengan baik. Mungkin aku bisa mencoba mencari uang untuk membantu nenek. Karena ingin membantu meringankan beban nenek, Bodhisattva berusaha mencari pekerjaan. Suatu hari, ada seorang pedagang datang ke desa. Ia memiliki banyak gerobak yang ditarik sapi-sapi. Gerobak itu penuh dengan barang dagangan. Bagaimana ini? Aku ingin menyeberangi sungai, tapi sapi-sapiku tidak mampu menarik gerobak-gerobak itu. Padahal aku sedang mengikat mereka agar bisa bersama-sama menarik gerobak daganganku. Tapi mereka tidak cukup kuat. Sang pedagang melihat sekelilingnya untuk mencari bantuan. Saat itu Bodhisattva sedang bermain di sekitar tempat itu. Pedagang itu melihat Bodhisattva dan mulai mengamati. Sapi milik siapa itu? Sapi jantan itu punya tubuh yang besar dan kuat. Aku yakin sapi itu bisa menarik gerobak-gerobak milikku ini. Si pedagang pun bertanya kepada penggembala ternak yang ada di sekitar sana. Permisi Tuan Penggembala, siapakah pemilik sapi jantan hitam yang ada di sana? Aku ingin meminta izin menggunakan tenaga sapi jantan itu untuk menarik gerobak-gerobak saya menyeberangi sungai. Jika diizinkan, saya pasti akan membayar jasanya. Oh, pakai saja sapi jantan itu, pemiliknya tidak ada di sekitar sini. Mendengar perkataan penggembala tadi, si pedagang lalu memasangkan tali ke Bodhisattva. Tapi ketika si pedagang menarik Bodhisattva agar berjalan, Bodhisattva tidak mau bergerak sama sekali. Hai sapi jantan yang baik, jika kamu bisa menarik gerobak-gerobakku ini menyeberangi sungai, aku akan membayarmu dengan 1000 keping uang. Ternyata alasan Bodhisattva tidak mau bergerak sama sekali karena ia belum mendapatkan penjelasan tentang pembayaran atas jasa menarik gerobak. Setelah mengetahui bahwa ia akan mendapatkan 1000 keping uang dari jasanya menarik gerobak, Bodhisattva pun setuju. Hanya dengan sekali tarikan, Bodhisattva mampu menarik gerobak-gerobak milik si pedagang ke seberang sungai. Satu persatu sampai dengan selamat ke seberang sungai tanpa ada barang yang hanyut ke sungai. Si pedagang melepaskan tali penarik dari tubuh Bodhisattva dan mengalungkan kantong berisi 500 keping uang ke leher Bodhisattva. Terima kasih sapi atas bantuanmu ini bayaranmu. Sapi ini pikir, wah tidak, orang ini curang, ia tidak menepati janjinya. Ya, aku tidak akan membiarkannya melanjutkan perjalanannya. Bodhisattva berdiri di depan gerobak pertama untuk menghalangi jalannya. Bagaimanapun si pedagang mencoba menyuruhnya pergi, Bodhisattva tetap tidak mau bergerak. Sepertinya ia tahu kalau uang yang aku bayarkan itu kurang. Baiklah, aku akan tambahkan 500 keping uang lagi. Semuanya jadi 1000 keping uang sesuai dengan janjiku tadi. Setelah mendapatkan bayaran yang sesuai, Bodhisattva pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, nenek melihat kalau sapi jantan kesayangannya sudah sangat lelah. Nenek juga melihat kantong uang yang tergantung di leher Bodhisattva. Anakku, dari mana saja kamu? Kenapa kamu begitu lelah? Lalu, dari mana kamu mendapatkan uang ini, nak? Ini adalah uang hasil kerja si hitam bekerja menarik 500 gerobak menyeberangi sungai, Nek, kata si penggembala. Tadi ada seorang pedagang menggunakan tenaganya. Anakku, kenapa kamu bekerja sampai kelelahan seperti ini untuk membantuku? Pasti kamu kelaparan sekarang. Ayo ke sini, makan dan minumlah yang banyak. Dan setelah Bodhisattva selesai makan, nenek kemudian memandikan Bodhisattva dengan air hangat, memijatnya agar Bodhisattva merasa lebih segar kembali. Demikianlah Bodhisattva dan nenek hidup saling menjaga dan menyayangi sampai akhir hayat mereka. Wah, seru ya.
perjalanan hidup dari sang sapi yang tahu membahas budi. Bagaimana nih adik-adik? Apakah kalian dapat memetik sebuah pesan dari cerita Jataka kali ini? Nah, betul banget. Sebagai anak yang baik, kita harus selalu berbakti kepada orang tua seperti sang sapi yang berbakti kepada sang nenek. Sang sapi juga ingin membahas budi sang nenek karena telah merawatnya selama ini. Dan kita juga harus bertindak jujur dan bijaksana. Jangan membohongi orang lain seperti yang dilakukan oleh sang pedagang. Kita juga selalu sadar dengan apa yang kita lakukan, terutama kita selalu menghormati dan berbakti kepada orang tua kita, membalas budi orang tua kita. Adik-adik, dimanapun kita berada, kita tetap harus menghormati orang tua kita ya. Demikianlah Sekolah Minggu Buddhis hari ini. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah mengikuti Sekolah Minggu hari ini. Namo Buddhaya.